sahabat Lampung Cerdas. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu sehat, semoga kalian selalu semangat, dan semoga impian-impian kita segera tercapai. Baik, kembali lagi di YouTube channel Lampung Cerdas. Setelah kemarin, saya membahas mengenai 5 tips untuk kamu supaya bisa keterima di perguruan tinggi favorit kamu atau impian kamu. Nah, hari ini saya mau sharing sama teman-teman semua mengenai apa sih yang harus kalian lakukan ketika sudah menjadi maba. Apa maba itu? Maba adalah mahasiswa baru. Jadi, teman-teman semua, di sini ada yang sudah menjadi seorang maba. Gimana rasanya? Deg-degan? Bahagia? Atau senang banget? Saya rasa teman-teman pasti ngerasain yang namanya deg-degan. Dan saya rasa juga teman-teman pasti ngerasain yang namanya bahagia banget gitu ya. Tapi paling banyak pasti merasa deg-degan. Kenapa? Karena saya juga sudah pernah mengalaminya. Kalau udah jadi maba itu ngapain aja ya? Karena kan yang namanya kuliah itu pasti beda banget dengan yang namanya sekolah. Ketika kamu sekolah, itu kamu harus belajar full dari pagi sampai sore atau bahkan cuman sampai jam 2 siang gitu. Tapi itu pasti merasa bosan gitu. Dan ketika kuliah itu benar-benar berbeda. Beda di mana? Ketika kuliah kamu bisa jadi aja kuliahnya dalam sehari cuman dari jam 10 sampai jam 11. Sih bedanya? Nah, jadi biar kamu gak deg-degan, maka saya hari ini mau membahas mengenai 5 hal yang harus kamu lakukan sebagai mahasiswa baru. Pertama, yang harus kamu lakukan adalah mengenali lingkungan kampus. Maksudnya apa sih mengenali lingkungan kampus ini? Jadi gini, kalau sekarang keadaannya COVID, kamu bisa tanya dengan kakak tingkat kamu. Jadi kamu harus memahami, kamu itu ada di fakultas apa, kemudian kamu ada di jurusan apa. Apakah jurusan yang sudah dipilih dan yang kamu idam-idamkan itu hanya sebatas jurusan, atau memang itu adalah program studi? Karena ada perbedaan. Beberapa universitas yang itu hanya ada jurusan, tapi ada juga yang di bawah jurusan itu masih ada yang namanya program studi. Jadi kamu harus tahu tuh, kamu ada di fakultas apa, kemudian kamu ada di jurusan apa, kamu itu jurusan apa program studi gitu. Biar kamu ya nggak terlalu malu-maluin dan norak amat ketika ditanya sama orang. Padahal yang namanya jurusan dan program studi itu setiap universitas berbeda-beda. Nah, selain itu, kamu wajib mengetahui tempat atau gedung yang bakal jadi tempat kamu kuliah nanti. Jangan sampai ketika nanti pas sudah masuk kuliah ditanyain, kamu kuliah di gedung apa? Hah? Gedung apa ya gitu. Nah, semua hal itu ketika emang sekarang keadaannya COVID, kamu bisa cari tahu melalui Google, kemudian kamu bisa cari tahu melalui beberapa kakak tingkat kamu. Nah, selain itu, selain kamu harus tahu fakultas dan lain-lainnya, kamu juga wajib tahu gedung kamu dan wajib tahu juga bahkan sampai hal sepele. Apa itu? Kantin, sebutannya apa ya gitu. Bahkan setiap masjid atau musola itu di setiap fakultas, ini di Universitas Lampung ya, itu ada sebutan nama-namanya. Jadi mumpung kamu masih jadi seorang maba, jadi ini adalah hal kamu untuk belajar, untuk mengetahui, biar ketika nanti waktu semester 5 ditanya orang tuh nggak tahu apa-apa gitu ya. Biar kamu noraknya tuh norak sekarang aja, karena kalau kamu noraknya di maba, kamu masih dimaklumi. Selain itu, kamu juga harus paham yang namanya di universitas itu ada yang namanya rektor, kemudian di fakultas itu ada yang namanya dekan gitu. Tapi bukan dekan program Lampung Cerdas ya. Ini dekan untuk pimpinan di sebuah fakultas gitu. Jadi harus tahu tuh bedanya mana rektor, mana dekan. Selanjutnya yang kedua adalah PDKT senior. PDKT dengan senior ini gunanya untuk apa sih gitu ya. Jadi kalau kamu PDKT dengan senior, kamu nanti bisa tanya banyak hal. Pertama, kamu bisa tanya mengenai mata kuliah apa aja sih yang bakal dipelajari nantinya gitu. Contoh nih, saya dulu kan Unila ya, Unila pendidikan bahasa Inggris, tapi
jelas banget kalau mata pelajarannya itu bukan sebatas ngerjain soal-soal reading gitu. Ada banyak hal. Nah, itu yang pertama bisa kamu tanyain mengenai mata kuliahnya. Jadi kamu udah bisa tuh mulai nyari-nyari kira-kira buku-buku kamu yang bisa kamu pelajarin tuh buku apa gitu. Sumber-sumber yang bisa kamu cari untuk pelajaran selanjutnya itu apa. Nah, kemudian selain itu kamu bisa tanya mengenai pengalaman mereka. Pengalaman mereka ini apa sih? Semester 1 itu berapa SKS, kemudian harus ngambil berapa SKS, ada saran-saran dari mereka apa gitu. Kalau misalkan dosen pembimbingnya si A harus apa gitu yang paling baik. Kemudian banyak hal lah yang bisa kamu cari tahu tentang pengalaman si kakak tingkat kamu ini gitu. Jadi PDKT dengan senior itu juga perlu untuk kamu mengetahui lebih dalam mengenai jurusan yang sudah kamu terima, jurusan yang sudah kamu pilih. Nah, tapi ya teman-teman semua, ketika kamu meminta penjelasan mengenai banyak hal dengan kakak tingkat kamu, mau itu tentang mata kuliah, mau itu tentang kegiatan dan organisasi kampus, mau itu tentang yang lain-lain, kamu juga jangan telan itu mentah-mentah, karena semua hal itu adalah pendapat mereka, bisa jadi pendapat orang lain berbeda. Jadi itu bisa jadi bahan kamu untuk memikirkan masa depan kamu nantinya bagaimana. Yang ketiga adalah memahami kriteria dosen. Untuk apa sih Kak memahami kriteria dosen gitu ya? Jadi kalau di bagian ini kamu itu nantinya bakal bisa lebih dekat, lebih ada hubungan baik antara kamu dengan dosen tersebut gitu. Jadi semisal si dosen A ini sukanya dengan hal kamu bisa berlaku dengan sopan santun dan segala macamnya, bisa berkomunikasi baik dengan beliau dan buat beliau suka gitu. Ketika beliau ini sudah suka, nggak sulit untuk kamu mendapatkan nilai paling baik dari beliau. Nah, belum lagi ketika kalau misalkan kamu memiliki hubungan yang baik juga dengan dosen tersebut, bisa jadi kamu memiliki tuntunan, memiliki sebuah pelajaran baru, dan itu bisa jadi kamu mendapatkan project-project dari dosen. Contohnya kayak teman saya dulu di pertanian, banyak hal gitu ketika dia bisa deket sama dosennya gitu ya. Dia bisa dapet proyek mengerjakan suatu karya ilmiah dan ujung-ujungnya dapat uang, dan banyak hal yang bisa kamu dapetin ketika kamu punya hubungan baik dan bisa memahami kriteria dosen dengan baik. Selanjutnya adalah kamu wajib tahu dan paham mengenai kegiatan dan juga organisasi di kampus. Banyak kegiatan dan banyak organisasi di kampus, tapi harus selalu teman-teman ingat bahwa tidak semua wajib teman-teman ikutin. Pilih dan dalami beberapa organisasi yang itu memang mensupport atau mendukung kamu untuk lebih maju gitu ya teman-teman. Jadi jangan sementang kamu jadi maba kemudian semuanya mau kamu ikutin. It's okay ketika semuanya mau kamu ikutin, tapi dari semua tersebut itu pasti ada seleksi alam, dan dari seleksi alam tersebut pilihlah yang memang itu benar-benar cocok dengan passion kamu menjalaninya dengan happy, dan itu bisa mensupport kamu untuk masa depan kamu yang lebih baik. Yang kelima, yang terakhir adalah kamu wajib membuat plan atau target selama kamu kuliah. Jadi ketika kamu kuliah masuk S1, kamu mau kuliah berapa lama gitu. Karena ini nggak kalah penting banget. Ketika kamu menentukan target, misalkan saya mau lulus di 3,5 tahun gitu ya. Ya udah tulis gitu sejak menjadi maba, dan ujung-ujungnya insya Allah akan tercapai. Kemudian ketika kamu udah kuliah, kamu tuh mau ngapain aja. Ditambah lagi, kamu wajib juga buat grafik IP atau IPK kamu selama perkuliahan. Kuliah itu kan kalau misalkan targetnya 4 tahun paling lama, ya berarti ada 8 semester. Buat tuh grafiknya. Grafiknya akan semakin meningkat atau semakin menurun. Nah, itu nggak kalah penting, karena saya pernah
mendengar ceramah dari seorang ustadz yang bilang kalau misalkan ketika kamu bermimpi, bermimpilah setinggi langit. Karena ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Gitu. Jadi kalau misalkan target kita adalah IP-nya 4, ya insya Allah nggak akan jatuh banget di angka 2,5 gitu. Paling tidak ada di angka 3,8 atau 3,95 atau bahkan benar-benar di 4. Jadi gitu ya. Targetin semua hal gitu. Apa yang mau kamu lakuin, kamu mau lulus berapa lama, dan kamu mau dapat IP berapa gitu. Grafik IP kamu seperti apa dan IPK kamu seperti apa. Begitu teman-teman semua, semoga informasi ini bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.